Hai, ketemu lagi dengan saya Madelina Mutia di Pink Story lembar ke-17. Kanker bikin aku tambah semangat kerja. Masa sih? Kanker bukan alasan untuk berhenti. Rahma dan Tika, dua narasumber kita hari ini sudah membuktikannya. Di tengah perjalanan perawatan yang panjang dan melelahkan, mereka tetap bergerak untuk mencari nafkah. Dua perempuan luar biasa ini tuh ngajarin kita ya bahwa kalau ada kebutuhan dan jika ada kemauan, pasti akan ada jalan. Ini dia, dua perempuan luar biasa hari ini. Wow, Tika, Rahma, thank you udah dateng. Kita akan ngobrol-ngobrol pengalaman luar biasa kamu supaya nanti akan jadi inspirasi buat teman-teman ya. Oke, kenalan dulu dong. Oke, satu-satu siapa? Boleh, Kak Rahma. Ceritain tentang perjalanan kamu waktu di terawal didiagnosis kanker tahun berapa? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahmawati, biasa dipanggil Rahma. Pertama kali saya terdiagnosis kanker itu sebenarnya nggak tahu, karena kalau istilah sekarang kan sadari, periksa payudara sendiri. Saya sudah lakukan itu. Nah, saya menemukan ada benjolan di payudara. Oh, menemukannya karena kamu melakukan sadari ya? Iya, istilahnya pas mandi kan kita pasti itu. Nah, saya lihat kecil tuh, tapi saya berpikir ini bukan apa-apa. Orang saya posisi waktu itu berat badan memang benar-benar gemoy. Pendek kan 56 kilo, padahal tingginya 149. Terus lain hari begitu juga, saya cek lagi kok bertambah besar, tapi sebelah kok nggak ada gitu. Akhirnya suami inisiatif, yaudahlah kita periksa aja gitu. Nah ternyata diperiksa sama puskesmas, dikasih rujukan ke rumah sakit, langsung di situ saya dilakukan operasi. Prosesnya memang cukup lama sih Kak, dari Mei sampai Juni, sekitar sebulan setengah baru ada operasi tuh. Cuma yang tadinya cuma ada satu, tiba-tiba pas operasi itu ada 3, dan ukurannya pun udah lebih dari setengah senti, bukan dari awal kan setengah senti. Nah karena pada waktu itu tuh saya benar-benar pengetahuan kanker nggak ada sama sekali, benar-benar nol besar. Saya selalu positive thinking gini, dokter udah nolongin kok, udah dioperasi, udah selesai gitu. Karena pas saya operasi malam minggu, Senin sudah pulang, saya Selasa udah bisa ngojek. Nah cuman karena pengetahuan benar-benar nol, saya tuh nggak tahu kalau itu kemarin cancer. Gitu. Nggak ada informasi hasil dari operasi itu bahwa ternyata ini tuh ganas, kanker gitu ya? Mungkin ada, tapi saya nggak tahu dan nggak ngeh, dan tidak ada edukasi dari dokter atau suster. Cuman dalam hati gini, ayah kok dokter nggak ngomong apa-apa, berarti hasilnya bagus gitu. Sudah saya terlanjutkan tuh vaksin COVID, waktu itu COVID ya kan? Oh pas COVID, berarti tahun berapa ya waktu itu? 2021. Saya vaksin tuh operasi bulan Juni. Agustus, September saya vaksin 1, vaksin 2. Pas Oktober saya kok perhatikan hasil jahitan saya itu kayak ada kayak keloid gitu. Akhirnya saya putuskan untuk bertanya ke dokter, kembali ke rumah sakit Desember tuh Kak. Ternyata dokter di situ ngasih tahu saya kemarin hasil saya itu ternyata cancer grade 1. Saya benar-benar speechless pokoknya. Ini pokoknya air mata udah nggak karuan, nggak bisa ngomong, ke dokter nggak bisa ngomong. Jadi kalau dokter ngomong kayak suaranya ngambang aja gitu. Akhirnya sama dokter saya dirujuk ke RSPAD. Giliran ke RSPAD saya nggak ada, maksudnya jadwal di rumah sakit itu lagi nggak ada hari Jumat, itu adanya hari Senin atau Kamis gitu. Akhirnya saya pulang. Saya sama suami tuh pokoknya udah kayak hopeless, kayak semuanya tuh nggak ada yang kalau ingat sedih sih kayak kayaknya kita orang paling susah sedunia gitu ya, paling sedih sedunia. Iya, padahal saya kadang kok kenapa saya harus baru tahu 6 bulan kemudian kalau saya cancer gitu. Pada dasarnya kan saya udah dari awal udah periksa-periksa gitu. Andai kata saya dari awal sudah dikasih tahu cancer, mungkin saya langsung lanjut ke medis.
Setelah itu, tahu ada tindakan berikutnya di Desember itu? Tidak ada, sebenarnya cuman ada waktu itu USG sama torak dan itu dikerjakan langsung dalam 1 hari. Pada dasarnya kan kalau BPJS 1 minggu sekali Kak, 1 minggu sekali. Ini karena dianggap urgent sama dokter, langsung dirujuk ke RSPAD. RSPAD karena nggak dapet, saya pokoknya sama suami udah nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur. Pokoknya semua kacau, Anak juga nggak kena perhatian, terbengkalai ya, karena pokoknya pikiran saya tuh terus terang mati. Pada dasarnya saya nggak, kalau sekarang kan saya berpikir gini, mati orang saya masih napas kok mati, kenapa nggak berpikiran seperti itu kan, masih bisa berjalan. Pokoknya tahunya waktu itu benar-benar pengetahuan nol Kak. Akhirnya saya ke rumah sakit yang di Jawa, saya pulang kampung lah, karena saya takut miskomunikasi lagi kayak dokter kemarin kan, tidak ada edukasi kalau saya cancer, dan saya pengetahuannya juga benar-benar nggak tahu. Akhirnya di rumah sakit itu saya di core biopsi, hasilnya itu udah grade 3 yang tadinya grade 1. Jadi dari situ saya kemo Januari sampai Juni. Itu saya kemo tuh Kak sendiri di Jawa. Suami anak-anak di Jakarta. Makanya saya kalau sekarang ketemu kawan yang baru terdiagnosis ya, saya bilang nggak ada apa-apanya. Kalian masih difasilitasi keluarga, didukung keluarga, enak. Saya semua sendiri. PP, kemo apa semua. Hampir 1 tahun saya di rumah singgah tuh. Jadi di Jawa di rumah singgah sendirian. Sendiri. Berapa lama waktu itu ya kemoterapinya? Kemoterapi itu dari Januari sampai sampai Mei. Terus Juni mastek. Iya. Terus karena ada apa ya waktu itu ya, pokoknya saya kan harus disinar. Dokter kom di sana bilang, Bu Rahma kan suami keluarga di Depok semua sama anak-anak, nanti sinarnya di Depok di Jakarta aja ya gitu. Ternyata dirujuklah ke RSCM. Nah di situ dapat door prize lagi nih Kak di RSCM. Saya IHK dari Mastek sudah clear, 11 KGB semuanya clear. Ternyata saya dievaluasi di RSCM, ada bone scan, ada CT scan, ada metas ke hepar gitu. Nah sejak metas ke hepar tidak ada sih, belum ada tindakan apapun dari dokter. Cuma waktu itu kata dokter nggak apa-apa Bu, nah, nanti dievaluasi pakai apa dok? Nah karena setahu saya kan, nih untungnya nih Kak, bergabung dengan komunitas Love Pink, saya banyak banget dapat ilmu. Di situ saya berani berbicara sama dokter, karena kalau saya nungguin dokter aja kan yang super sibuk nggak bakalan dong satu persatu. Jadi Rahma tuh udah bergabung dengan Love Pink sebelum tindakan kemo. Pas mau kemo ya. Jadi saya waktu itu kan ya namanya orang gaptek Kak ya kan, kenal kawan tuh di Surabaya, Mbak Rahma ini aja gabung sama Love Pink gitu. Terus dikasih lah tuh kontak nomor telepon ya. Akhirnya saya daftar. Di situ saya tahu tipe cancer, obatnya ini paling tidak ya sedikit saya bisa serap untuk lebih diri saya ya. sendiri ya. Dan saya nggak pengen sih, dalam hati pengen kayak orang-orang tuh, multivitamin lengkap, makanannya yang super wow, apalah daya. Akhirnya saya punya prinsip gini, kita bisa melewati kemo itu kalau benar-benar kita yakin, berdoa pasti dong Kak, sesuai agama ya kan. Betul. Allah pasti akan kasih kita cobaan. Kalau kita pasti, insya Allah pasti kita bisa melewati gitu aja. Kan katanya ada kesusahan, ada kemudahan, itu saya yakin di situ Kak. Pokoknya saya udah lihat kawan-kawan pengalamannya begitu, akhirnya saya gini, oh ya makan estafet, nyicil. Bukan rumah aja yang dicicil, makan nyicil, ya kan? Mau sambil nangis, mau sambil apa nyicil. Saya tuh berhenti makan kalau lagi tidur. Kalau nggak tidur tuh, biar katanya nggak ngemut, nggak makan nasi. Emang nggak makan nasi, kemo pertama tuh Kak. Mual nggak karuan, badan kayak digebukin se-RT ya kan? Pokoknya ya. Bener ya. Lebih-lebih dari orang mabuk hamil sebenarnya mah, kalau asal tahu. Ini tuh ya teman-teman, baru juga kita belum sampai 10 menit. Ini inspirasinya, semangatnya udah luar biasa banget gitu ya Mbak Rahma. Jadi akhirnya Rahma selesai terapi di bulan apa?
Sampai sekarang sebenarnya Sampai kemo sekarang oral. masih oral ya? Iya. Akan berapa lama katanya? Pas hasil evaluasi CT scan keluar ada metas di hepar tuh 0,3 mm, saya dikasih kemo oral tuh Kak. Nah kalau efek dari kemo oral kan katanya nanti hand foot syndrome ya, segala santengan lah, terkelupas lah, perih, berjalan kayak duri, segala macam. Alhamdulillah saya baik-baik saja gitu. Mungkin itu dia, saya tuh makannya kagak diem. Makan kunci jadi ya? Iya, tapi tetap badan saya tuh akan berasa kalau saya kurang buah dan sayur itu Kak. Berasa. Nanti kalau saya kurang minum juga saya udah seperti ada alarm di badan saya. Oh ini saya pasti kurang minum ini gitu. Dan selama ini alhamdulillah sih penanda tumor sih bagus, lab semuanya bagus. Kenapa tetap ada metas di hepar? Cuma nanti setelah besok tuh Juli ada CT scan yang ketiga. Kalau hasilnya tetap clear, kemungkinan kemo oralnya di stop atau dikurangin dosis. Karena sudah hampir 2 tahun ya saya minum, akhir tahun 2023. Jadi udah 2 tahun sampai sekarang juga masih lanjut ya? Masih lanjut pokoknya. Pokoknya semangat dah demi dapat remisi. Yes, kan benar, pengen benar. kayak senior di Loving ya kan, happy selalu ya kan. Saya anggap ngojek aja healing, nggak harus ke pila. Nanti soal ngojek ini tadi juga ceritakan luar biasa banget. Tapi nanti ya, nanti aku akan tanya. Tapi kita coba dengerin Tika, ceritanya Tika dulu nih, cerita yang sama tentang perjalanan Tika dengan kanker gimana Tika? Sebelumnya kenalin ya, Tika. Nah kalau Tika sebenarnya malah Kak Rahma ini lebih cepet, maksudnya begitu ketahuan kan, cuma 1,5 bulan langsung dioperasi ya. Iya betul. Jadi awalnya ini dari awal dulu ya Kak Muti. Tika 2023 itu lagi promil, karena waktu itu nikah tahun 2022. Promil program hamil. Program hamil betul. Program hamil 2023 itu bulan Mei program hamil. Nah awal 2024 itu tiba-tiba Tika kerasa kerabah, lagi tidur, ini apa ya, ada benjolan gitu kan di kiri, di sebelah kiri. Pas itu Tika nganggap ya udahlah benjolan biasa karena ada saudara, ada temen juga, dia kayak benjolan diangkat dibuang udah selesai gitu kan, cuma tumor atau kista. Ya udah Tika kayak masih enjoy aja gitu, cuma ada benjolan biasa. Tapi Tika langsung juga cek ke rumah sakit. Begitu dicek waktu itu size-nya 2,1. 2,1 dokter bilang ya paling kista atau flam kayak gitu. Ya udah Tika semakin enjoy aja gitu Kak Muti. Jadi berarti masih aman ya Dok, masih dengan kategori nanya aman. Ya nggak tahu kalau nggak diambil gitu kan. Oke, Tika masih nunda kayaknya tuh 2 bulan. Setelah pemeriksaan itu Tika nggak langsung ada tindakan kayak Kak Rahma. Pas itu tunda 2 bulan, Tika ngerasa kok kayak semakin keras dipegangnya gitu kan. Terus ada rasa kayak senut-senut gitu. Akhirnya Tika pindah rumah sakit, Tika cek ulang, pindah rumah sakit ternyata size-nya bertambah Kak Muti. Dari awalnya itu 2,1 jadi 2,3. Dokter itu bilang saya curiga ada keganas ya, tiba-tiba dia ngomong gitu. Maksudnya Dok, iya karena ada di kelenjar getah bening di ketiaknya itu udah mulai tumbuh kata dia gitu. Nah dengan santainya Tika pun masih Dok boleh gak kalau tindakan seriusnya itu nanti tunggu 1,5 bulan Tika mau puasa dulu karena itu pas awal puasa Ramadan, Kamu ya Ramadan. Nah pas itu aman, yang penting kamu jaga pola makan aja katanya gitu. Tapi harus ditindak serius dibilang gitu ya, jangan ditunda-tunda. Oke, ya Tika minta waktu ya katanya. Udah, oke. Setelah itu berjalannya waktu barulah Tika serius ngelakuin tindakan itu, dicek ulang karena beda rumah sakit lagi nih Kak Muti. Karena kayak nyari second opinion gitu ya. Oke, pas itu dicek ternyata size-nya bertambah lagi. Dan jadi yang 2,3 nambah besar lagi berarti ya. Nambah besar lagi. Terus dokter waktu itu Tika masih ke dokter bedah umum biasa. Karena awam ya nggak tahu Tika harus ke dokter mana kan waktu itu. Akhirnya dokter itu nyaranin Tika untuk pindah ke dokter ke onkologi. Nah dari situlah dia menyarankan Tika untuk biopsi. Lanjut ke biopsi bulan Juni 2024. Setelah biopsi hasilnya keluar, jeng-jeng ternyata
Bonus. Udah ternyata iya benar cancer Kamu gitu. udah bisa tertawa-tawa ya sekarang. Sekarang ya. ketawa Iya kan, dong, ya jadi kan? pas Terkontaminasi love pink kita ini. Iya. Happy selalu kan nggak boleh melo-melo. Iya, aduh. Iya luar benar. biasa Jadi deh pas kalian. tahu gitu waktu itu cuma, cancer dok bener kayak gitu kan. Udah Tika kayak nggak bisa berkata-kata sih. Udah dari situ dokter ngambil tindakan, Tika suruh cepet. Kamu mau pertahanin payudara atau enggak, kata dia gitu kan. Kalau kamu mau pertahanin payudara, prosesnya agak panjang. Dokter waktu itu bilang kayak gitu. Panjangnya itu gimana dok? Tika tuh sama sekali nggak tahu pengobatannya apa aja tahapannya ya Kak Muti. Iya nanti kamu harus radiasi dulu selama lebih dari 30, kata dia gitu kan. Itu panjang deh. Akhirnya di situ Tika agak sedikit cerita tentang kerjaan Tika ya. Dok, itu akan berpengaruh nggak ke kerjaan saya gitu. Sedangkan saya kan kerjaannya ya cukup nggak bisa ditinggalin dok gitu. Enggak kok, tapi saya saranin kalau kamu mau agak cepet, ya udah dibuang aja semua. Nah saat itu Tika nggak bisa ngomong iya atau enggak kamu Ti. Waktu itu sama suami kan. Jadi suami yang langsung bilang angkat aja dok gitu. Jadi Supportnya buang aja mantul, dok. Pak, supportnya luar supportnya. Iya, Iya. jadi suami yang langsung memutuskan angkat aja. Tika langsung nengok ke belakang dong. Maksudnya buang habis gitu kan. Tika yang malah shock ke Muti. Udah dari situ ya udah deh diikutin aja, coba diikutin. Akhirnya langsung aja begitu ketahuan di biopsi pengangkatan, nggak lama juga Tika langsung selang 1 bulan langsung kemo. Akhirnya Tika kemo selama 8 kali. Selesai kemo itu di akhir tahun 2024. Lalu Tika lanjut radiasi 25 kali itu di akhir Februari. 4 April Tika selesai radiasi 25 kali. Alhamdulillah. Jadi terakhir itu evaluasi semua sih hasilnya alhamdulillah memuaskan. Sekarang udah selesai enggak? Ada Selesai terapi sih, lanjutan? cuma Tika harusnya ini dokter menyarankan Tika untuk bone scan karena terakhir setelah radiasi itu sedikit ada nyeri di punggung belakang sampai ke kepala. Sebenarnya sih sampai hari ini alhamdulillah pas Tika selesai ngomong sama dokter ada efek, dokter menyarankan bone scan. Pas besoknya kayak udah hilang rasanya kamu Ti. Jadi Tika belum belum bone scan. Nakal ya. Diikuti ya. Nah, diikuti karena kemarin kebetulan pas Lebaran Haji ikut suami mudik gitu. Jadinya Oke, belum memang sempat waktunya belum ya. sempat. Insya Allah selesai ini langsung Nah, scan. aku tuh tertarik tadi Tika sempat ngomong nih, nanya sama dokter malah. Aku tuh soalnya saya ada pekerjaan. Pekerjaan Tika apa sih? Terus itu terus dilakukan atau gimana? Karena Tika masih tetap kerja gitu. Itu apa? Profesi Tika apa kerjaan Ya, Tika? kebetulan Tika seorang makeup artist. Tika rutin memang alhamdulillah makeup pengantin sih ya Kak Muti. Selain makeup. Bukan. Angin Ini umpan, salah satu. Tacap free. Jadi iklan nih. Kalau sudah cantik boleh dipanggil. Iya, Oke. boleh. Nah, Terus? jadi kan kalau Tika di bidang jasa ya. Iya. Melayani pengantin itu kan Tika udah dapet jadwal nih Kak Muti. Bahkan ada yang dia booking itu 1 tahun. Oh. Udah dia 1 tahun lagi nih mau nikah. Nah itu Iya. udah booking. Jadi Tika mikirin di situ gitu kan. Kalau Tika ngejalanin serangkaian pengobatan itu gimana sama pengantin Tika gitu. Jadi ya alhamdulillahnya dokter waktu itu benar-benar dia nenangin Tika sampai dia bilang kamu bisa sambil kerja, jangan pernah berhenti, dia bilang gitu. Oke. Bahkan dia bilang pokoknya jangan berhenti, kasihan klien kamu. Bener dok, aman. Terus dok kan yang Tika tahu efek kemo itu serem banget ya Kak Muti, karena ada ngeliat ya testimoni, akhirnya kan nyari-nyari tahu kan efek dari kemoterapi itu, apa iya Tika bisa gitu kan. Nah ternyata dokter udah memastikan yakin bisa kata gitu, dan alhamdulillah bisa. Tika tadi tetap mesti kerja kan ya. Tadi aku juga denger Rahma dari dokter terus tetap ngojol. Iya dong. Nah itu gimana ceritanya kamu sehari-hari kegiatan apa pekerjaan? Nih Kak, saya punya tuh moto apa ya? Ora obah ora mangan. Nggak gerak kita nggak makan. Nggak gerak nggak makan. Karena nggak ngandelin warisan. Kalau Tika nggak ngonten nggak makan. Iya benar. Nah, Nggak ngonten nggak makan. sebenarnya saya ini bukan ojol. Luar biasa banget sih. Saya ini driver tembak.
Driver tembak gimana itu? Lah yang ojol itu kan suamiku. Heeh. Kalau dia nggak narik karena sakit, saya yang narik. Oh, Gitu. oke. Terus kadang kami narik berdua tuh Kak. Narik berdua, kalau dia ngantuk saya yang pegang setir dari belakang, pegang map gitu, jadi kerjasama. Jadi gitu. untuk yang kirim-kirim barang ya, kirim-kirim Iya, paket ya. betul, paket. Terus kadang saya berpikir gini, kan saya nih Cancer, katanya kalau bisa hindari sebaiknya menghindari polusi udara kan. Sedangkan saya tuh hampir dari pagi ketemu malam itu di jalanan, di motor, seharian full. Nah, cuman gimana caranya ya, saya ini harus cari kira-kira kerjaan sampingan gitu. Makanya saya di teman-teman suka iklan ya, cuma di status WA sih, terima nasi kotak. Nah, sering ketemu, sering meet up. Saya nggak punya makanan apapun. Saya taunya pasien kanker makan buah, nggak boleh makan cuka. Saya sering sediain tuh asinan. Nah semenjak itu tuh mereka kenal, Mbak Rama kan asinan lu enak nih gitu. Jadi kalau mereka ada event, suka Mbak Rama tolong buatin dong Di antara gitu. tetangga di rumah komunitas, kebanyakan komunitas gitu. Jadi dari itu sampai sekarang tuh ada aja. Ada yang mau pergi haji pesen nasi kotak, ada yang mau ada event pesen nasi kotak, ada yang pesen asinan. Pokoknya ini apa asinannya aja. nih. Oh iya itu dia. Ternyata nih asinannya. Asinan. Rahma nih udah spesial di bawah Dijamin hari ini. ketagihan. Dijamin Aman ketagihan. buat pasien cancer. Wow, ini udah menggiurkan nih di tengah-tengah. Iya. Bikin siang jam bolong. berapa Kak? Oh iya, bikinnya tadi pagi biar kelihatan fresh. Kalau beli malam kan takutnya Jadi selalu fresh lembek. ya? Iya. Jadi saya buatnya tuh dadakan. Oh, Pasti dadakan. Jadi kalau semama ada yang order, saya nggak bakalan siap. Karena memang pekerjaan saya bukan tukang asinan nomor 1, Iya, ojol. Nah ini kan luar biasa banget ya. Jadi nggak cuma satu pekerjaan gitu kan, Tika juga. Gimana sih, kita tuh kan biasanya kalau kanker biasanya mikirnya udah deh berhenti kerja. Nah, sementara tadi Tika sama Rahma juga kan tetap kerja. Bergerak. Gimana kamu menyemangati diri sendiri untuk tetap bisa beraktivitas? Gimana cara ngatur waktunya? Gimana cara ngatur stamina dari pagi sampai malam ada di tengah jalan? Coba ceritain dong. Apa ya? Mungkin keluarga kali Kak. Sekarang kalau nggak kita diri sendiri yang bergerak, siapa yang mau mengandalkan siapa? Ya kan? Kita lihat keadaan, ada anak harus dikasih makan, harus biaya sekolah dan lain-lain. Ya udah, pokoknya kita atur aja. Bangun tidur, pokoknya saya tuh pasti tuh habis isya biasanya ngantuk, saya tidur. Ntar tuh sekitar jam 4, setengah 4 bangun. Habis tahajud subuh, habis subuh selesai, bangunin anak sholat, masak, selesai masak, anterin anak sekolah, langsung ngojek. Pulang malam. Enaknya tukang ojek tuh kalau kita capek bisa berhenti kapan aja. Coba kalau kerja kantor dimarahin bos. Jadi ini bisa ngatur sendiri ya? Iya, saya senengnya gitu. Jadi kayaknya kayak orang bebas gitu Kak. Cuman kalau butuh duit lu mesti keluar. Nggak butuh duit, tidur di rumah. Nggak ada duit jadinya. Nggak ada duit dulu. Iya. Tika gimana Tik? Oke, kalau Tika untuk ngatur ya Kak, untuk ngatur waktunya segala macam. Kebetulan Tika kan memang kalau MUA itu udah terjadwal ya sebenarnya, udah terjadwal. Tapi waktu pas mau kemo, ini Tika cerita lagi pas masa kemo ya Kak. Pas masa kemo itu kebetulan padet banget. Jadi pas Tika kemo pertama itu ada beberapa klien masuk, itu masih oke. Terus pas kemo kedua itu dari Tika pulang kemo sampai kemo ketiga itu Tika nonstop full. Ada kelas mereka karena Tika ada kelas juga. Ada kelas juga. Kamu ngajar? Ngajar. Itu ngajar juga, weekendnya selalu ada pengantin. Nah itu masih alhamdulillah oke. Karena kenapa Tika harus tetap milih kerja? Pas Tika rasain itu, oh ternyata ketemu klien itu jadi energi loh buat Tika gitu iya, Kak. betul. Jadi Betul. pas di rumah itu Tika kayak aduh nangis yang capek banget gitu kan, mualnya nggak tahan, apalagi pas kemo pertama tuh ya. Tapi pas begitu Tika keluar rumah mau jalan menuju ketemu pengantin itu langsung jereng gitu. Bener-bener itu mualnya Hilang kan Muti. Betul. Kayak ya. langsung Hebat semangat banget. gitu. Bahkan waktu itu sempat ada akhirnya kan Tika sedikit-sedikit spill ke beberapa story Tika ya. Biar maksudnya tuh oke nggak apa-apa nih klien Tika tahu bahwa Tika sekarang lagi ngejalanin terapi gitu kan.
Terus ada juga netizen yang komen, Kak udahlah jangan ngejob terus gitu, pentingin kesehatan gitu kan. Jadi kalau Tika sebenarnya bukan poin ke materi yang didapat ya Kak. Lebih ke kalau gue diem di rumah leye-leye nanti gue tambah sakit. Gitu. Jadi itu yang Tika pikirin. Makanya kenapa Tika nggak berhenti melakukan aktivitas kerja, bahkan dokter sendiri pun tidak menyuruh Tika untuk berhenti kerja. Karena dia bilang itu salah satunya yang bikin kamu energinya itu tetap bugar lah gitu. Jadi merasa hidup kita lebih berkualitas. Bener Kak Rahma, bener. Jadi Tika ngerasain banget Kak waktu pas di kemo keberapa, memang itu kebetulan lagi jobnya sepi ya. Dan itu Tika ngerasa kok gue drop banget gitu ya Kak. Nah begitu ada ya gitu, kalau ketemu klien Tika ngerasa energinya malah kuat, semangat. Ini tuh cocok banget ya ternyata. Pernah baca di ada jurnal risetnya juga nih, bahwa kan tadi pada happy ya, kerja kan happy, dinikmati, cuma menikmati. Jadi itu emang benar, karena kita happy, jadi hormon-hormon happy tuh yang pada muncul di badan kita. Hormon happy mengalahkan lah tuh hormon-hormon stres dan sebagainya, makanya jadi kamu tetap semangat. Kayaknya benar, dan ini membuktikan banget loh. Benar itu luar biasa. Oke, terus Tika kan kamu berarti gini, tadinya tuh aku pengen nanya gini, gimana kamu cara menjaga stamina ya, secara kamu sebagai MUA makeup artist kan harus selalu fit. Padahal di tengah-tengah kemo ternyata udah terjawab ya, bahwa memang dengan sendirinya dia, dengan kamu ketemu mereka tuh justru memberikan energi lebih ya. Iya betul itu ya. Pokoknya orang saya kemo juga ngojek Kak, pernah di tengah-tengah kemo. Setelah kemo, saya tuh kan kemo di Surabaya. Pulang ke Jakarta itu PP. Hari itu kemo, sore selesai langsung naik kereta. 14 jam waktu itu kan. Besoknya istirahat sebentar. Ngojek. Enggak apa-apa karena kita jadi happy gitu ya. Happy Kak. Jadi memang kita menikmati pekerjaan kita. Jadi kita nggak anggap itu beban. Emang ini loh tugasku gitu. Emang ini harus aku kerjain. Ya udah dinikmati aja. Oke. Boleh nggak sih, kalau boleh jujur, pernah nggak sih ngerasa minder dengan kondisi Tika dan Rahma? Ya pasti Kak, pernah lah. Apalagi ya itu ada salah satunya netizen ya. Tika kan bener maklum ya, orang tok-tok. Iya maksudnya ya dengan followers Tika itu dia tahu awalnya Tika juga nggak berani Kak Muti untuk nge-up kondisi Tika. Tapi Tika pikir nggak apa-apa deh orang tahu, karena mana tahu Tika jadi motivasi mereka gitu kan. Betul. Dari situ malah Tika sempat waktu itu take down lagi video yang udah Tika posting. Tika sempat bikin konten lah gitu ya kondisi Tika. Akhirnya Tika hapus lagi videonya karena ya banyak serangan-serangan kayak gitu Kak. Serangan apa gimana maksudnya? Ya serangan netizen yang Tika bilang kayak lu masih aja nyari duit kayak gitu loh Kak. Itu yang bikin Tika minder sih kadang. Terus Tika ada berpikir juga, oh iya ya, pengantin masih mau nggak ya booking Tika, karena dia tahu kondisi Tika. Pasti dia akan mikir umur lu panjang nggak gitu kan. Jadi itu sih yang bikin agak ketakutan, minder gitu dengan kondisi Tika. Orang tahu banyak orang tahu kondisi Tika sekarang udah bukan, maksudnya sehat seperti semula gitu ya Kak. Tika lagi ngejalanin pengobatan gitu. Takut jobnya nggak ada gitu. Terus gimana kamu dongkrak rasa itu? Gimana kamu mendongkrak mentalnya? Ya pede aja, karena beberapa yang masuk juga dari Tika DM pengantin Tika, Kak sehat ya, maksudnya aku mau booking kakak pengantin aku bulan ini gitu kan. Pokoknya kakak harus kuat. Nah ternyata banyak juga yang doain Tika malah kayak gitu. Jadi mindernya itu sedikit hilang. Ya perubahan fisik udah pasti gitu Kak. Apalagi Tika pernah kena moon phase kan. Jadi kalau ketemu pengantin juga ya sangat-sangat minder ya Kak. Kan ya ditutup aja sama make up. Ditutup aja sama make up. Jadi karena juga bisa, dan malah jadi semangat lagi akhirnya gitu. Betul. Ya. Akhirnya itu yang bisa membuat kamu jadi kembali fit lahir batin. Fit lahir batin. Kalau Rahma gimana? Minder gitu. Dengan kondisi. Sorry, nggak ada kata minder. Kalau lu kan minder nih. Lagian tiap hari kerjanya nepu sih, dempul. Iya, gimana kan kalau namanya ketemu klien gitu ya Kak. Kayak ya gitu deh, harus jaga. Kalau saya kan tiap hari di lapangan nih, pagi kena matahari sampai sore sampai gelap kulit. Jing, apa yang mau diminderin ya
ya kan. Minder tuh kalau kagak bisa makan tuh baru. Takut kurus ya kan, tersiksa. Ya pokoknya saya kemana aja nih Kak, mau ke wali murid, sekolah, pengajian, mulut saya tuh nyerocos. Jadi seolah-olah mengedukasi masalah cancer. Mereka harus sadarilah apalah, jangan ke herbal lah. Pokoknya ada aja betul saya tuh. Gimana caranya tuh perempuan-perempuan ini loh. Gue gitu, meskipun gue cancer tapi masih bisa aktivitas. Karena kan mereka pada kaget gini. Mama Gibran katanya sakit kanker gitu. Kok masih bisa ini gitu. Loh, memang kenapa? Memang aku harus kayak orang sakaratul maut. Ya kan? Masih bisa gerak, masih pokoknya kita bersyukur lah bisa masih napas, bisa aktivitas. Bukan berarti cancer itu akhir segalanya ya, Kak. Iya, benar. Memang di awal sih takutnya mati. Nggak pernah kepikiran tuh. Matinya bagaimana, orang sekarang aja masih napas, masih bisa makan. Nah, dari situ tuh saya bersyukur banget sama Allah tuh. Karena berarti saya nih termasuk manusia pilihan kan, terpilih, terlalu disayang, ya kan? Kalau nggak gitu nggak warning kayak lampu merah. Kita tuh saya nih dikasih lampu kuning biar bersiap-siap kalau menghadap. Bener banget. Jadi nggak duniawi terus, meskipun nggak ada duniawinya. Ini luar biasa banget deh Rama. Tapi aku tuh tertarik ini agak melenceng sedikit ya. Dari tadi soalnya kan kamu bilang sadari tuh teman-teman periksa payudara sendiri. Terus tadi juga kamu di awal cerita, kamu tuh justru karena kamu melakukan sadari, kamu jadi nemu. Iya betul. Taunya sadari dari mana waktu itu? Kan belum bergabung sama Laughing waktu itu. Justru saya tahu sadari, bukan memang. Oh gimana? Saya waktu itu sengaja aja iseng, namanya perempuan kalau mandi kan gosok-gosok. Apa nih gitu, ada yang aneh. Biarin aja, namanya gemuk gitu. Ternyata bahasa sadari itu saya dapat dari Laughing. Edukasinya kan ada tuh sadari periksa payudara sendiri, Sadanis periksa secara medis kan, payudara medis ya kan gitu. Nah, saya tuh kalau ketemu siapapun sampai di rumah sakit sama pasien tuh saya demennya ngobrol. Kadang-kadang ada pasien nangis, ngapain nangis? Toh nih lihat banyak yang survive kok, ya kan? Benar. Kita berjuang nih. Katanya masih kemo dan lain-lain, toh kita masih bisa beraktivitas. Nggak mungkin lu nangis di pojokan baik kan? Keren. Nah, ngomongin Laughing, nih ngomong-ngomong soal Laughing ya, kita kan bajunya kembaran nih. Iya nih, iya kan? Nih cantik kan? Karena kita baru bikin acara, Laughing ini baru ulang tahun anniversary ke-11 dan kita baru buat event namanya She The Forum. She itu konsep acara yang kepanjangan dari She itu adalah share, H-nya adalah heal, E-nya adalah empower. Ini tuh satu konsep acara untuk survivor warrior yang mengedukasi teman-teman lebih bicara bagaimana menjadi lebih sehat, bagaimana kita bisa proses untuk penyembuhan pasca kanker, dan juga ada sesi yang menarik tuh di She The Forum itu empowering ya. Kita pengen teman-teman survivor warrior terus berdaya seperti Tika dan Rahma. Luar biasa kan? Dan temanya tahun ini adalah living in abundance. Keren kan? Jadi kaosnya teman-teman kalau mau beli merchandise Laughing, ini adlibs dulu ya. Kalau mau beli merchandise Laughing silahkan kontak ke DM ke @Laughing Indonesia. Jangan lupa ini ada macam-macam, ada tumbler juga, keren kan? Living in abundance. Tika dari tadi ngelirik tumblernya di belakang. Tumbler ya, silakan. Oke, balik lagi ke topik kita. Nah, Tika sama Rahma, ada nggak sih akal-akalan kamu gitu ya, tips-tips gitu, gimana cara kamu menyiasati untuk bisa tetap jalan, tetap kerja, khususnya bicara tadi kan sama-sama cerita saya tuh kenapa mesti kemo tetap juga kerja, karena kita butuh dananya. Nah, gimana kamu menyiasati soal waktu, soal ongkos, misalnya ada tips-tips yang bisa kamu berbagi ke teman-teman? Monggo. Oke, akal-akalan ya. Mungkin ada nggak sih? Ngakalin gitu ya. Kalau Tika, alhamdulillah sih. Ini ngakal-ngakalin ke soal kerjaan antara treatment dan kerjaan ya. Tika ke poin itu. Nah, Tika tuh kebetulan karena udah terjadwal ya Kak, kan udah ada jadwal Tika. Jadi gimana tetap bisa jalan treatment, tetap bisa jalan kerja. Nah, itu Tika ngakalinnya kayak untuk energinya. Jadi sebelum make up, Tika udah tahu jadwal Tika, oh besok ada kerjaan. Jadi 2 hari itu Tika di rumah aja, nggak kemana-mana. Bahkan nggak megang kerjaan. Gitu. Iya, jadi benar-benar biar fit, biar badannya tuh enak banget gitu. Udah pulang. Dulu Tika biasanya
kalau make up itu, make up pengantin kan ada plus retouch ya Kak. Nah, jadi yang retouch itu sekarang Tika serahin sama tim. Jadi Tika benar-benar setelah make up langsung pulang, udah istirahat. Jadi benar-benar istirahat. Hibernasi. Tika benar-benar udah istirahat, make upnya cuma sekali. Kalau dulu Tika alhamdulillah tuh 1 hari bisa megang 3 pengantin. 1 hari 3 pengantin. Sekarang 1 aja. 1 aja. Karena Tika tetap biar gimana pun diri Tika yang harus diutamakan kesehatan ya Kak. Jadi enggak apa ya, enggak mengambil kesempatan juga ini banyak job terima aja deh badan kuat kok. Nah, jadi itu Tika batasin sih di situ. Terus kalau misalnya untuk apa tadi ongkos sih segala macam itu ya alhamdulillah sih kayak berjalan aja gitu ya Kak. Rezeki sudah ada yang atur benar kamu Ti. Rezeki udah ada yang atur, tidak akan tertukar kayak gitu. Dirimu Kak Rahma ada tips? Jangan salah. Menyiasati. Kita mah ke rumah sakit aja ngojek. Sambilan. Saya nih kalau ambil rumah sakit ambil daftar yang sore Kak. Kalau pagi kan padat. Sore jam 2, jam 3 tuh saya paling seneng tuh. Jadi saya paginya ngojek dulu. Iya. Ngojek cari yang arah searah. Jadi kan duit dapat, berobat dapat, ngantar anak dapat, ngasih makan anak dapat. Nah, ya kan? Luar biasa. Jadi menyiasati. Kenapa? Iya, Tika tambahin dikit ya. Jadi kan kalau waktu kemo kan udah ketahuan tuh Kak, jadwalnya kan per 3 minggu ya. Jadi ya pas kemo sama sebelum kemo itu dan sama Tika karena udah tahu rasa efeknya di hari keberapa, itu Tika tandain di kalender. Jadi tanggal segini Tika nggak terima job, pensiun. Kayak gitu. Jadi udah Tika tandain, Tika info ke admin kan yang biasa nerima chat gitu. Pokoknya tanggal segini Tika nggak bisa ambil. Yang tanggal segini boleh ambil, kayak gitu. Jadi udah diiniin. Begitupun kemarin waktu radiasi, kalau radiasi kan setiap hari ya Kak Rahma, kecuali weekend. Dan kebetulan radiasi itu Tika pas bulan puasa. Karena biasanya kalau bulan puasa kan nggak ada pengantin, cuma Tika selalu ngajar. Biasanya kalau bulan puasa itu kelas make up banyak kamu Ti. Nah tapi sama Tika selalu tegasin ke dokter dulu nanya, dok aman nggak pulang radiasi? Tika tetap ngajar. Dokter bilang aman, jangan di stop kata dia gitu kan. Aman lah. Ya oke, aman. Jadi Tika pulang radiasi ambil yang paling pagi, Tika ngajar gitu. Oke, bener-bener nih. Kalau treatment yang penting nutrisi cukup sih. Iya. Saya rasa itu bisa mengcover semua keluhan sih Kak. Maksudnya lihat apa pengalaman saya pribadi ya. Kalau kita kurang segala macam pasti efeknya nggak karuan. Saya pulang sinar ngojek. Nah kan kamu bilang tuh tadi kepanasan. nutrisi tuh jadi kunci. Tapi di tengah-tengah kamu kerja yang ngojek itu gimana mengatur ya tuh supaya bener-bener nutrisi kamu tercukupi? Dari pagi sampai malam nih, itu enaknya saya tinggal dekat pasar induk. Bisa borong dengan harga minimalis. Banyak yang bisa disyukuri pokoknya ya, disyukuri ternyata. yang ada deh. Pokoknya kita nggak harus yang begini begitu. Yang penting kita akalin di jalan biar kita nggak kekurangan makan gimana? Ngebontot, bungkus buah, nyemil di motor bisa kan? Gitu. Air minum jangan kurang. Kalau gitu. mau pasti ada jalan. Nah, selalu pasti tuh Kak, selalu ada jalan. Banyak orang-orang baik, banyak orang kawan-kawan yang support. Dari saya berobat di rumah singgah tuh berapa 1 tahun kan, hampir 1 tahun. Banyak orang-orang baik yang kira nggak harus tuh support dari keluarga aja. Orang sekitar juga bisa bawa apa pengaruh positif ke kita. Jadi semangat untuk hidup. Tidak melulu mati. Nah, apa arti kuat buat seorang Rahma dan seorang Tika? Rahma. Gue nih. Kalau kuat itu ada kata-katanya. Apa? Kita Keren. itu harus berdamai dengan kanker. Berkawan. Kita harus berdamai dengan kanker. Iya, Oke. ikhlas. Harus diingat ini. Utamakan medis daripada herbal. Keren. Iya kan? Itu Iya, tadi bener. tuh. Terus apalagi? Tuh. Atur pola hidup, makan, istirahat, healing, apa pokoknya keluarga semua buat berkawan. Pokoknya diatur, tidurnya jangan sampai kurang, jangan malam-malam katanya kan, nanti zat melatoninnya kurang kan. Terus T, tak putus semangat biar capek remisi. Ini harus masuk ke dalam materi edukasi laughing nih. Kak ngapalin berapa lama? Subuh edukasi dari Pak Su. Iya ayah gue tahu, tapi nggak begini ya. Iya nggak usah diajarin. Keren. Oke. Kuat. Coba ulang sekali lagi. K. Oh masih inget nggak? Iya kita harus berdamai dengan kanker. Karena kalau kita nggak berdamai,
pasti di pojokan Iya, mulu nangis ya oke. kan. Terus utamakan medis dibandingkan herbal. alternatif Iya, herbal. kan banyak herbal yang malah nggak karuan kan Yes, Kak. bener. Duit habis, Iya. ke rumah sakit juga. Bener. Terus atur pola hidup. Pola hidup. Contohnya apa? Istirahat katanya kudu cukup. Yes. Makan nutrisi kudu cukup. Iya. Asal batas sewajarnya. Nah. Steak bakar-bakaran boleh, gosongnya jangan. Yes, gitu. steak. Kak, tak putus tak semangat, putus semangat. untuk Oke. mencapai remisi. Ya kan perjalanan Yes. kita treatment istilahnya dari kita terdiagnosis sampai kita berpulang kan tetap harus berjuang Yes. Kak. Oke, keren banget Rahma, thank you. Terima kasih. Aku juga terima kasih banget. Aduh, suatu kehormatan diundang di sini. Walau sedikit nervous. Gak kelihatan, Oke. gak ada nervous. Ya. Lucu banget kan. Tika apa arti kuat buat Tika? Kalau Tika arti kuat bisa nerima takdir Tuhan, itu aja. Iya, itu dia berdamai. Berdamai. Ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak bakalan ke jalan Kak. Iya. Kok gue gini, kok gue gitu. Pokoknya ikhlas. Oke. Nomor satu itu pokoknya. Benar, Percaya ikhlas akan semua yang percaya sama Allah. Kalau saya kan sebagai Muslim ya mungkin kalau yang lain pokoknya percaya Tuhannya lah. Oke. Nah, setelah menjalani perjalanan dengan kanker masing-masing nih, ada nggak sih hal-hal yang mungkin terkejut sendiri, mengejutkan buat diri sendiri melihat kamu tuh bisa menjalani semua ini? Ada nggak apa sih yang mengejutkan? Ternyata saya bisa ini, saya bisa itu. Ada nggak hal-hal yang kamu dapat? Yang kamu Banyak lihat? Kak, manfaatnya tuh. Saya jadi kali bersyukur dapat kanker. Oke. Ketemu kalian, ketemu kawan banyak Kak, ilmu banyak. Kita ibaratkan kalau secara Islam kita bisa bersedekah informasi, mengedukasi itu kan kita berbagi apa sih istilahnya? Mencari kebaikan tidak harus secara materi. Pokoknya banyaklah kenal kawan, kan banyak ilmu. Bersyukur dapat kanker, iya kan? Bersyukur Jadi tetap bersyukur dapat kanker. iya. Tanpa begini coba, saya pasti akan duit, jalan-jalan, makan-makan. Coba sekarang, ibadah mesti ditata lebih rapi lagi untuk menghadap yang ilahi kan gitu. Anak-anak harus dibekali dengan ilmu yang manfaat sebelum kita berpulang. Dan pokoknya banyak lah Kak. Luar biasa kamu tadi filosofi Rahma kita dikasih lampu kuning tadi ya. Betul, warning. Oke. Tanpa itu kita akan terlena duniawi. Ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima Tika. kasih diundang. Tanpa loving kita nggak akan di Udah sini. diborong semua sama Kak Rahma nih. Masa diborong menjualan. Oke, ya, poinnya sama aja sih ya Kak. Jadi lebih bersyukur sih. Jadi Iya, lebih betul bersyukur. kan? Syukur kan? Bersyukur makanan yang kita dapat gitu kan. Pokoknya apa aja kayak ya udah disyukurin Lebih aja gitu. menyayangi diri sendiri Lebih ya. menyayangi diri sendiri gitu. Cuma kalau tingkat emosi kadang tambah emosi. Ya iya pasti mak. Iya kan, mak nggak ada nggak emosi ya kan. Iya. Jadi maksudnya emosi itu jadi udah mendingan dikeluarin aja deh gitu. Iya. Kalau saya tipenya gitu. Marah udah selesai Iya, yang lalu tapi, biar berlalu. yang jelas jadi lebih bersyukur sih Kak. Jadi lebih hal bersyukur apapun ya. itu, hal apapun itu. Oke. Gitu. Apa yang terakhir ya sebelum menutup? Apa yang ingin sekali kamu bilang ke sesama teman-teman warrior dan survivor? Buat teman-teman warriors, survivor yang lagi berjuang, pokoknya jangan takut, maksimalkan ikhtiarnya, selalu tanamkan pikiran yang positif, selalu afirmasi dengan kata-kata baik kalau pasti bisa sembuh, Pasti bisa pasti sembuh. bisa sembuh. Afirmasi. Afirmasi. Satu, Harus. Ini Semuanya keren banget bagus. ini perempuan-perempuan dua ini nih. Kudu keren, kudu jadi dilihat. Nanti kalau kita udah kanker, nangis-nangis, apalah yang lain nanti. Kalau kita ngeliat gini-gini, udahnya bisa bergerak gitu. Keren. Pokoknya tetap semangat. Gimana? Perjalanan banyak dari A sampai istilahnya dari muntah-muntah, dari segala macam semuanya nanti kita akan mencapai kata remisi. Itu nomor 1 Kak. Oke. Bolehlah kita nih ibaratkan bersakit-sakit dahulu, Iya. berenang-renang kemudian. Kita sakit sekarang, nanti senang kemudian dapat Yes. remisi ya kan. Bisa hidup selamanya sama keluarga, bukan selamanya sih ya kan. Tetap itu aja udah. Pokoknya semangat, nggak putus. Nah, sama ini. Kalau untuk masalah nutrisi kan kalau dokter bilang wanti-wanti nutrisi. Iya. Pokoknya kita harus tahu
kebutuhan diri sendiri. Kadang kan setiap kebutuhan orang beda-beda. Mungkin dengan makan lauk satu dia cukup, mungkin yang dia nggak cukup. Pokoknya harus benar-benar perhatiin diri sendiri dulu, biar tetap bisa berjalan aktivitas normal. Cintai diri sendiri. Betul, mencintai diri sendiri dari segi apapun itu. Luar biasa nih Tika, Rahma, 2 perempuan luar biasa kita hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Aku tuh dari tadi, terima kasih. aku dari tadi geleng-gelengnya kayak nggak berhenti luar biasa. Jangan nanti copot kepalanya. Teman-teman juga pasti banyak yang terinspirasi. Mudah-mudahan Amin, juga mudah-mudahan, ya. menjadi lebih semangat Amin, seperti amin, ya pesan-pesan Rabbal Alamin. Tika dan Rahma hari ini. Teman-teman, dari ngobrol hari ini kita tuh jadi tahu ya bahwa mereka tuh 2 perempuan luar biasa ini, mereka nggak nunggu sehat buat semangat, nggak nunggu kondisi ideal buat bergerak maju. Rahma dan Tika ngingetin kita banget bahwa hidup itu bukan menunggu badai reda, tapi bagaimana kita bisa tetap berjalan meski ada di tengah hujan. Terima kasih sudah menyaksikan Pink Story sampai di lembar ke-17 ini. Tontonan kali ini pasti bermanfaat. Thank you. Aduh, luar biasa. Terima kasih Kakak Rahma. Kebanyakan makan asinan ini begini nih. Terima kasih. Terima kasih Kak Muti. Rasa cemas datang, hadang membiru. Asamu kian pupus tak menentu. Terjebak dalam halusinasi